Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bede Nisan SPD. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 dari LPTK Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Berikut adalah video praktik pembelajaran uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Selamat pagi! Pagi, warga tak tetap semangat. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran seperti biasa akan lebih baik jika kita memulainya dengan berdoa terlebih dahulu ya. Untuk itu Bapak minta kepada ketua kelas untuk memimpin teman-temannya berdoa. Silakan. Marilah teman-teman kita berdoa sebelum memulai pelajaran. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, terima kasih kepada Azam, ketua kelas sudah memimpin teman-temannya ya. Ya, anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Walaupun diguyur hujan, anak-anak masih semangat untuk berangkat ke sekolah pada pagi hari. Oke, sebelum memulai pelajaran seperti biasa Pak Pedian akan mempresentasi terlebih dahulu. Sekretaris siapa? Rara. Ya, Rara, siapa yang hari ini tidak hadir? Desa. Desa kemana? Sakit? Di sini, Pak. Oh iya, Desa di sini. Oke. Tias mana? Di sini. Ya berarti Desa dengan Tias ya. Dani. Dari Kevin. Ya, oke baik. Ya, terima kasih Rara ya. Berarti yang tidak masuk Desa, kemudian Tias dan juga Dani ya. Oke. Baik anak-anak. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Bapak minta anak-anak semuanya untuk berdiri terlebih dahulu. Ya, berdiri yuk. Ya. Kita akan bernyanyi bersama-sama ya, supaya anak-anak lebih semangat. Setuju tidak? Setuju. Bapak minta salah satu siswa untuk memimpin teman-temannya. Siapa yang mau? Marwah. Ya, Marwah silakan. Beri tepuk tangan untuk Marwah. Anak-anak, kita menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa ya. Hafal dan anak? Hafal ya. Ya, nanti akan dipimpin Marwah sebagai dirijennya. Dirijen dari kelas 7 deh. Ya, pada Marwah dipersilakan.
Ya, anak-anak, jadi pada pertemuan hari ini kita akan masuk di materi teks prosedur, ya. Nah, sekarang Pak Pedian tanya, di mana kiranya anak-anak pernah menemukan contoh teks prosedur? Coba yang bisa silakan angkat tangan. Ya, ajalah. Dibungkus kopi. Dibungkus Kopi. pop mie. Oh ya. Ada apa di situ Akira? Langkah penyajian. Ada langkah-langkah Penyajian. penyajian. Ya, oke. Beri tepuk tangan untuk Akira. Ya. Kira-kira apa tujuan daripada orang membuat teks prosedur? Silakan angkat tangannya. Yang mau menjawab? Ya, apa kira-kira tujuan daripada orang membuat teks prosedur? Ya, Rizky? Ya, Arif, silakan. Untuk mengetahui cara membuatnya bagaimana. Untuk mengetahui Cara membuatnya bagaimana. cara membuatnya bagaimana? Ya, beri tepuk tangan untuk Arif. Ya. Coba satu lagi kira-kira siapa? Apa tujuan daripada orang buat teks prosedur? Ya, boleh silakan berdiri Azam. Tujuannya adalah untuk memahami dan mengerjakan sesuatu dengan tahapan-tahapan yang benar. Untuk apa? Untuk memahami dan mengerjakan sesuatu dengan tahapan-tahapan yang benar. Untuk memahami dan mengerjakan sesuatu dengan tahapan-tahapan yang Benar. ya, bagus sekali Azam. Ya, beri tepuk tangan untuk Azam. Ya. Ya, luar biasa anak ya. Terima kasih. Nah, jadi hari ini kita akan membahas teks prosedur, yaitu kita akan masuk ke materi struktur teks. Nah, nanti kita akan melihat pembahasan tentang struktur teks prosedur. Ya. Nah, sekarang pertanyaan Pak Beden, kira-kira coba siapa yang mau mengaitkan materi kita sebelumnya dengan pembelajaran hari ini? Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas apa? Tentang apa? Tujuan, ciri, jenis teks prosedur. Ya. Nah, hari ini nanti kita akan ya membuat teks prosedur berdasarkan struktur teks prosedur. Saya? Ya. Oke. Nah, anak-anak, jadi tadi sudah disampaikan oleh teman-teman kalian beberapa tujuan daripada membuat teks prosedur. Ya. Tadi Alif mengatakan untuk supaya orang mengetahui bagaimana cara membuatnya. Tadi yang dikatakan Azam adalah supaya orang memahami. Nah, jadi tujuan daripada membuat teks prosedur ini adalah ya benar ya. Jadi supaya orang lain bisa mengetahui ya. Nah, bagaimana cara membuat, bagaimana cara melakukan ya, bagaimana cara memainkan. Jadi kalau ada teks prosedur, orang-orang dengan mudah ya. Misalnya mau membuat apa? Membuat masakan, ya kan? Gitu kan? Ya. Nah, sekarang coba anak-anak perhatikan ke depan. Coba lihat ke depan, ya. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu yang pertama nanti setelah menonton tayangan video, ya, peserta didik dapat menentukan struktur teks prosedur. Ya. Nah, kemudian yang kedua, melalui diskusi kelompok, nanti peserta didik dapat menulis teks prosedur berdasarkan struktur. Nah, jadi tujuan kita ada dua hari ini. Yang pertama nanti setelah anak-anak menonton tayangan video, anak-anak diminta untuk menentukan struktur teks prosedur. Yang kedua nanti setelah melakukan diskusi kelompok, diskusi dengan kelompoknya, nanti anak-anak menulis teks prosedur berdasarkan struktur. Paham ya? Nah, kemudian untuk KKM kita pada pembelajaran hari ini adalah 75. Seperti biasa ya. KKM untuk bahasa Indonesia itu adalah
75. Ya. Nah, selanjutnya kita akan melihat tayangan video. Mohon nanti anak-anak mencermati tayangan video ini ya. Oke? Ya. Sekarang semua perhatiannya ke depan, tidak ada suara, hanya mendengarkan ya. Nyimak. Teks prosedur juga memiliki struktur. Struktur teks prosedur disesuaikan berdasarkan jenisnya. Misalnya, struktur teks prosedur cara membuat sesuatu dengan struktur teks prosedur cara melakukan sesuatu ada perbedaan, yaitu struktur teks prosedur cara membuat sesuatu terdiri atas 4 bagian, yaitu tujuan, bahan dan alat, langkah, dan penutup. Sementara struktur teks prosedur cara melakukan sesuatu hanya 3. Untuk bagian bahan dan alat tidak ada. Nah, sekarang mari kita bahas bagian-bagian atau struktur teks tersebut. Nah, bagian tujuan pada teks prosedur berisi pengantar umum sebagai penanda apa yang akan dibuat atau dilakukan dan berisi motivasi. Nah, pada bagian ini penulis mencoba menangkap minat pembaca pada produk atau kegiatan yang akan dibuat panduannya. Biasanya menggunakan pilihan kata yang mampu menarik perhatian, seperti mudah dibuat, cepat, murah, dan lain-lain. Nah, di bagian ini disarankan dihindari ungkapan negatif seperti susah dilaksanakan, mendapatkan tidak pengertian. Yang kedua, bahan dan alat. Pada bagian ini, penulis memiliki bahan dan alat dengan ukuran yang akurat agar menghasilkan produk atau hasil yang baik. Sebagai contoh, 1 kilogram tepung dicoba ini memberikan ukuran akurat 1 kilogram. Artinya jadi lebih dan jadi kurang. Yang ketiga, langkah-langkah. Langkah-langkah dalam teks prosedur merupakan inti dari tujuan teks prosedur. Bagian ini berisi urutan langkah secara rinci bertahap. Nah, dalam penyajiannya, langkah-langkah pada teks prosedur biasanya dapat disajikan dalam bentuk penggambaran dan uraian paragraf dan menggunakan kata pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Selain dari bentuk penyajiannya, kita juga bisa benar-benar mengenali langkah-langkah pada teks prosedur, yaitu banyak menggunakan kalimat perintah, kalimat saran, dan kalimat larangan. Dan yang terakhir adalah bagian penutup. Penutup biasanya berisi penekanan pada kemungkinan dan ucapan selamat. Bagian ini bisa dikatakan opsional, artinya bersifat pilihan, tidak wajib, bisa ada, bisa tidak ada. Karena isi dalam penutup adalah merujuk kembali ke kata pokok yang telah disebutkan dalam penutupan dan diulang kembali dengan kata lain atau sinonim, atau bisa juga berupa ucapan selamat dan memotivasi orang untuk melakukan yang sudah dijelaskan. Nah, sekarang mari cermati teks cara membuat bubur Manado. Di sini kita perhatikan struktur teksnya sudah dibagi. Nah, yang pertama bagian tujuan. Di bagian tujuan ini jelas apa yang akan disampaikan. Nah, di bagian tujuan ini jelas terlihat terdapat pengantar umum. Di sini penulis mencoba menangkap minat pembaca terhadap bubur Manado yang akan dibuat panduannya, yaitu dengan menggunakan pilihan kata menu sarapan super sehat dan kaya serat. Yang kedua, bagian bahan dan alat. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, di sini diperinci bahan dan alat-alatnya secara akurat. Nah, ada 400 gram, 200 gram,
Nah, dan yang ketiga, langkah-langkah. Nah, di langkah-langkah ini diurutkan secara rinci. Di sini mereka menggunakan penomoran. Ada 3 poin. Nah, bisa juga terlihat di sini kalimat perintah. Contoh, didihkan air, masukkan urutan nasi merah, singkong, ubi, jagung, dan seterusnya. Dan yang terakhir adalah bagian penutup. Nah, di bagian penutup ini ditekankan kembali apa keuntungan yang bisa didapat dengan membuat bubur Manado, yaitu selain mudah, murah, juga sehat. Nah, selain itu juga dapat melestarikan menu makanan tradisional. Selamat mencoba. Nah, itu adalah kata-kata yang memotivasi pembaca jika ingin membuat bubur Manado. Nah, sekarang perhatikan struktur teks cara melakukan pekerjaan. Nah, di sini teks yang disediakan adalah cara mencuci tangan dengan baik dan benar. Nah, pada bagian ini kita lihat bagian tujuan. Nah, di tujuan ini jelas berisi pengantar. Nah, di sini terdapat kata-kata yang juga menarik perhatian si pembaca, yaitu dengan kata-kata menjaga kebersihan diri tidaklah sulit. Nah, artinya kita menjaga kebersihan juga untuk kesehatan diri sendiri. Nah, kemudian di bagian bahan dan alat tidak ada karena ini adalah masuk pola yang kedua, melakukan pekerjaan. Jadi langsung ke bagian langkah-langkah. Nah, langkah-langkah ini diurutkan secara rinci, ada sampai 10 poin. Nah, tentunya di sini juga terdapat kalimat perintah seperti basahilah tangan, kemudian gosoklah, pasangkan, dan lain-lain. Dan yang ketiga bagian penutup. Nah, di penutup ini di sini diingatkan kembali, ditekankan kembali dengan mencuci tangan, yang benar kita akan terhindar dari penyakit. Nah, dia memberikan ucapan selamat di sini, selamat menyongsong hidup sehat. Nah, bagaimana? Cukup jelas bukan penjelasan yang sudah Ibu sampaikan dari awal tadi dan contoh-contohnya. Nah, kali ini agar kalian lebih memahami, coba kalian baca kembali teks prosedur cara membuat batik. Ya, oke. Ya, sudah melihat tayangannya anak-anak? Ya. Oke. Sekarang pertanyaan Bapak, ada berapa pembahasan? Berapa isi? 2. Yang pertama apa? Cara? Ya. Cara membuat sesuatu. Kemudian apa lagi? Cara melakukan sesuatu. Nah, tadi jangan lihat pada tayangan video yang pertama adalah kemudian yang kedua. Ya. Sekarang pertanyaan Bapak, pada strukturnya tadi ada perbedaan apa tidak? Ada. Ya, sekarang coba rincikan kalau cara membuat sesuatu apa saja dari strukturnya. Yang pertama tujuan, kemudian bahan dan alat. Yang ketiga langkah-langkah. Yang keempat ya penutup. Nah, sekarang kalau yang cara melakukan sesuatu, tujuan, langkah, penutup. Ada perbedaan tidak? Ada. Apa perbedaannya? Tidak ada bahan dan alat. Ya, salah satunya tidak terdapat bahan dan alat pada struktur. Ya. Nah, jadi kalau anak-anak misalnya mau membuat teks prosedur tentang cara membuat sesuatu, ya, nah maka harus ada bahan dan alat. Contoh misalnya membuat apa? Selain itu, tadi ya buat apa? Nasi goreng. Bagus. Berarti harus ada bahan dan alat. Paham ya? Nah, kalau cara melakukan tidak perlu bahan dan alat. Misalnya cara melakukan apa? Cara
duduk sesuai dengan kelompok? Ya. Tapi Bapak lihat belum ya? Ya. Nah, sekarang ada ya 1, 2, 3. Nah, sekarang Bapak minta anak-anak bikin 5 kelompok yang terdiri dari 4 peserta didik. Ya? Ya, silakan. Cari temannya. Berarti kelompok sini pindah 1. Silakan. Kelompok semua ya? 1, 2, 3, 4. Baik. Jadi dari tayangan video tadi apakah ada pertanyaan? Anak-anak? Silakan yang ingin bertanya. Sudah jelas semuanya? Sudah? Oke? Ya. Nah, sekarang lihat lagi ke depannya. Tadi ada tujuan, barang alat, langkah-langkah penuh. Pada bagian tujuan, kira-kira apa yang disampaikan? Tujuan Ya, pengantar umum. Ya. Nah, jadi pada bagian tujuan itu ada pengantar umum. Kenapa misalnya kalian mencuci tangan yang baik dan benar ya? Gitu kan? Nah, kemudian kenapa kalian membuat nasi goreng? Ya? Ya, pengantar pada bahan dan alat adalah berisi perincian apa? Bahan dan alat. Pada bagian langkah-langkah berisi apa? Nomor 1, 2, 3 itu langkah-langkah ya, secara berurutan. Dan juga terdapat kalimat apa? Ya, perintah. Selain kalimat perintah, kalimat larangan. Ya. Oke? Ya. Nah, terakhir penutup. Tadi penutup itu boleh ada, boleh karena hampir sama dia disampaikan dengan tujuh. Tapi kalau mau ditambahkan penutup juga tidak masalah. Ya. Baik anak-anak, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Ya, kalau tidak ada, sekarang Bapak minta tolong Rizky bantu Bapak untuk membagikan RKPD dan juga Sanaya boleh. Oke. Masing-masing satu siswa satu RKPD ya. Ya, baik, terima kasih. Nah, selanjutnya silakan anak-anak tuliskan dulu nama, kelas, nama dan kelasnya silakan ditulis. Ya. Ya. Tulis nama, kelas, hari, tanggal ya. Nama, kelas, hari, tanggal. Dan materi. Materinya menulis teks prosedur. Nama, kelas, hari, tanggal, juga materi. Menulis teks prosedur berdasarkan struktur. Sudah? Ya. Nah, sekarang silakan anak-anak ikuti petunjuk di RKPD-nya. Ya, silakan anak-anak untuk menulis teks prosedur. Walaupun duduknya berkelompok, tetapi menulisnya tetap sendiri-sendiri. Ya, anak-anak bisa melibatkan sumber belajarnya. Bisa melihat di buku ya untuk referensi ya. Oke, dan berdiskusi dengan temannya ya.
sekarang silakan menulis teks prosedurnya dengan tema yang ada yang dekat dengan kehidupan kalian sehari-hari. Jadi bebas, ya. Mau tentang cara membuat, cara melakukan, silakan. Nanti Pak Peden akan berkeliling untuk memantau perkembangan daripada tugas anak-anak. Paham? Ya, silakan ya. Harus sesuai dengan struktur ya. Tujuannya, bahan dan alat, langkah-langkah penuh. Berarti kalau cara melakukan tidak usah pakai bahan dan alat, ya. Kalau bingung bertanya ya. Ya. Judulnya tulis, ya. Misalnya bingung di bagian tujuan, silakan bertanya, ya. Ya. Bapak minta walaupun duduknya berkelompok tapi tidak ada yang sama ya. Ya. Pastinya kita sendiri-sendiri. Ya, silakan. Tidak perlu pakai tabel kayak tadi ya. Langsung aja ditulis ya. Yuk, silakan ya. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan. Boleh. Ya. Pertama sampaikan dulu tujuannya ya. Misalnya apa yang merupakan salah satu alternatif. Begitu maksudnya ya. Dijelaskan dulu. Tujuan itu misalnya dijelaskan dulu. Rasanya apa? Ya, nah, menyesuaikan di itu juga, di bawah, di baju dulu. Ya. Ini jelaskan tentang nasi goreng. Ya, ayo. Nanti kita presentasi ya. Sampaikan dulu tujuannya. Diceritakan. Dan berarti kok. Ya. Ya, akhirnya sudah sampai pada banyak sekali anak-anak ya yang bisa dieksplor, cara membuat, cara melakukan. Azam buat apa Azam? Cara membuat kopi goreng, Pak. Cara membuat Kopi goreng. kopi goreng. Oke, berarti nanti ada bahan dan alat ya? Iya, Pak. Ya. Temas Layang-layang, Pak. membuat. Layang-layang. Oke. Kalau Marwah nasi goreng, Dipa rendang. Oke, bisa ya? Ya, berarti nanti bahan dan alatnya harus jelas ya? Oke.
Dia apa? Hah? Cara melakukan? Oke. Apa? Hah? Cara membuat? Kalau Akila? Membuat bukan kedelai. Bingung? Tidak. Asli? Kocok. Ya, sampaikan dulu tujuannya. Tujuan, berarti langsung ke langkah-langkah nanti ya. Karena apa? Dia lebih ke pembentukan dada atas. Mana? Apa nih? Harus ada cakram, ada sri sesuai dengan yang Nah, jadi anak-anak pada bagian tujuan itu kalian sampaikan tentang pengantar umumnya. Ya. Nah, misalnya seperti Akila tadi membuat susu kacang kedelai. Ya. Nah, sampaikan susu kacang kedelai itu di pengantar umum itu bagaimana? Manfaatnya apa? Ya. Nah, bagus. Lanjut kan? Ya, boleh. Ya, yuk. Apa? Ya, lanjut ya. Sudah anak? Baik ya. Nah, baik anak-anak, Bapak rasa waktunya sudah cukup. Ya. Ya, selanjutnya nanti Bapak minta untuk beberapa siswa untuk mempresentasikan. Ya. Presentasikan hasil daripada menulis teks prosa. Ya. Siap? siap. Ya. Sudah siap ya? Siap, Pak. Oke. Ya, sekarang kita siap-siap untuk presentasi. Oke. Nah, sekarang siapa yang mau menyajikan hasilnya? Ya, boleh. Kita beri tepuk tangan ke Azam. Berani dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Husaidan dari kelas 7E dan berdirinya saya di sini ingin mempresentasikan hasil dari menuliskan teks prosedur dan struktur. Ya. Yang lain perhatikan, Mas. Cara membuat pampi goreng. Tujuannya adalah makanan satu ini cukup banyak digemari oleh orang Indonesia. Anak-anak, orang dewasa sangat suka memakan pampi goreng ini. Selain mudah membuatnya, makanan ini sangat enak. Ayo langsung kita buat. Bahan dan alat. Siapkan 6 bawang putih, 2 bawang merah, blender, 5 air sendok makan, pampi 1 mangkok penuh, 2 butir telur, minyak 2 sendok makan, kecap, garam 1 sendok teh, masako 1/2 sendok teh, lada 1/2 sendok teh, sauri 1 sendok teh, kuali, kompor, soda, dan 2 timun. Oke, lanjut.
Langkah pertama, masukkan 6 bawang putih yang telah dikupas dan masukkan juga 2 bawang merah yang telah dikupas juga ke blender dan blender sampai halus. 2. Nyalakan kompor dan taruh kuali di kompor. Ketiga, masukkan 2 sendok makan minyak. Ya, lanjut. Terus kelima, masukkan 1 telur yang telah diceplokkan ke minyak yang sudah panas dan dioseng memakai solder. Oke. Nomor 6, masukkan bumbu tadi yang sudah dihaluskan sebanyak 2 sendok makan. Ketujuh, masukkan pampi ke kuali. 8, masukkan kecap, garam, balsamo, lada, dan sauri. 9, diaduk sampai merata. 10, kalau sudah selesai, tinggal disajikan. 11, lalu panaskan lagi kuali dan tuangkan minyak 3 sendok makan. 12, lalu ceplokkan 1 butir telur ke kuali. 13, jangan diaduk-aduk karena ingin memasak telur mata sapi. 14, setelah selesai atau dimasak, sajikan di pampi goreng tadi. 15, masukkan potongan timun. Penutup. Selain mudah, makanan ini juga enak dimakan kapan saja. Terima kasih sudah mendengarkan dan selamat mencoba. Ya, beri tepuk tangan. Jangan dulu ya. Ya, dari prosedur yang tadi Azam sudah buat luar biasa, Bapak terima kasih ya. Di situ Azam menuliskan prosedur tentang cara membuat ya. Bapak lihat strukturnya sudah lengkap. Ada tujuan, bagus sekali penyampaian tujuan juga ya, mengajak orang. Kemudian setelah tujuan ada penyampaian bahan dan alat, langkah-langkahnya jelas dan itu dengan cepat ya. Ya, sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah untuk Azam ya. Nah, anak-anak itu tadi hasil presentasi dari teman-teman kalian ya. Nah, baik selanjutnya sebelum kita mengakhiri pertemuan pada pagi hari ini, Bapak minta kepada anak-anak untuk ada yang memberikan refleksi dan juga menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Ya, silakan siapa yang mau memberikan refleksi? Siapa? Azam. Ya, boleh Azam, silakan diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Mas Abdi Syaidan dari kelas 7B dan berdirinya saya di sini ingin mempresentasikan refleksi saya selama belajar dengan Pak Fedian. Ya, tadi kita belajar tentang teks prosedur dengan cara struktur. Ya, Nah, di situ kita jadi bisa mengetahui cara-cara atau langkah-langkah yang bisa kita membuat sesuatu atau mengerjakan sesuatu. Dan di sini juga ada presentasi yang saya sangat sukai dan diskusi. Nah, jadi dalam pelajaran ini saya merasakan sangat menyenangkan kalau ada presentasi dan diskusinya. Dan mungkin Pak Fedian juga orangnya muda aja ya, rajin bercanda itu betul? bercanda. Bercanda. Ya. Dan Bapak juga orangnya menyenangkan, jadi kita bisa santai aja kalau dengan Pak Fedian. Kalau dengan guru lain Santai tapi serius ya? Iya, santai tapi serius. Nah, mungkin cuma itu saja yang bisa saya sampaikan dan saya pamit untuk undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Azam. Ya, selanjutnya siapa yang mau menyimpulkan yang kita ini? Ya, boleh sananya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sanaya Sujuna dari kelas 7E. Hari ini saya akan menyebut kesimpulannya kita mendapatkan pelajaran baru yang bisa diambil. Menulis teks
Anak-anak, nah jadi itu tadi pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Nanti silakan untuk selanjutnya anak-anak supaya lebih memperkaya diri, silakan untuk mengeksplor di luar jam sekolah, di rumah silakan ya. Silakan cari lingkungan sekitar, bagaimana prosedur ya. Misalnya lihat ibunya lagi bikin pempek, lagi bikin kue, nah itu bisa diperhatikan, dicermati langkah-langkahnya, itu bisa dijadikan take proses. Paham ya? Baik. Anak-anak, baik ya. Kalau begitu untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Sebelum kita tutup, marilah kita bersama-sama mengucapkan lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik. Ya, untuk pembelajaran selanjutnya nanti persiapkan setelah ini anak-anak untuk menghadapi nanti penilaian akhir semester. Nah, ini materi terakhir kita. Jadi silakan nanti belajar di rumah ya. Ya, Pak. Persiapkan diri. Baik, anak-anak, kita tutup pembelajarannya dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pak.